Halo anak-anak, selamat pagi. Masih mengenal pastor atau harus saya bantu? Saya bantu saja ya. Saya pastor Frans Bogaerts, pastor di gereja Santo Laurentius. Pasti tahu Laurentius ya. Halo adik-adik. Kita ketemu kembali dengan adik-adik hari ini ya. Tadi pastor sudah menyapa adik-adik kan? Ya. Pastor Bogat ya? Iya, Pastor Bogat. Iya. Halo pastor. Nah, adik-adik ngapa kita menggunakan ini? Ada lidah-lidah api. Betul. Berarti kita hari ini merayakan Hari Raya Pentakosta. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita ditemani oleh Pastor Bogat dan juga Kak, siapa Kak yang mengisi? Kak Tina dong, yang mengisi aktivitas kali ini. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mulai Kak, kita harus berdoa dong kepada Tuhan ya. Kita puji Tuhan melalui lagu sebelum kita berdoa. Betul, siapkan hati, kita mau nyanyi Bapakku baik. Bapakku baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Terima kasih. Hari ini kami dapat mengikuti Bina Iman Anak. Berkati kami dan juga dampingi kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, setelah berdoa kita mau hari ini kita sangat bergembira. Semangat karena ada Roh Kudus di dalam hati kita yang Iya. sungguh menyala-nyala. betul Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta dilambangkan dengan lidah api yang turun kepada murid-murid. Kita menyanyikan lagu Gembira dong. yang gembira karena hari ini kita semangat sekali merayakan Hari Raya Pentakosta. Yesus kekasih jiwaku. Ayo adik-adik kita berdiri. Oke, kita menyanyi Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu.
jiwa kita, Iya, Kak. harus ada di dalam hati kita. Betul, karena Yesus selalu menemani kita. Kita juga ada Roh Allah nih di sini nih. Kita juga mau bernyanyi, menari-nari seperti Daud, menari-nari seperti Daud. Karena Daud menari-nari ketika ada Roh Allah. Oke, adik-adik juga pasti ada Roh Allah kan di dalam hati. Ayo kita menyanyikan lagi. Bila Roh Allah ada di dalam, dan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalam, dan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalam, dan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalam, dan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Oke adik-adik, kita memang semangat tetapi kita harus mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan dibawakan oleh Pastor, bukan. Dia akan mengasih tahu bagaimana kita mengenal Roh Kudus Kudus di dalam kehidupan kita. sehari-hari. Oke, silakan Pastor. Sebelum mendengarkan ulasan dari Pastor Bogat, kita dengarkan dulu bacaan dari kitab suci yang dibawakan oleh Kak Timi. Ya. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini, hari Minggu, ada bacaan dari kitab suci tentang Roh Kudus. Apa itu ya? Roh Kudus? Roh Kudus? Kalian tahu? Ayo, siapa? Nggak ada ya? Nah, saya cerita pendek tentang Roh Kudus itu. Ada seorang bapak bernama Eddie Pencari.
pencari kan orang tidak pernah puas. Cari terus. Mau tahu jawaban yang jelas. Nah, akhirnya bertemu dengan seorang sarjana, seorang ilmuwan, orang yang pintar ya. Pak, di mana Roh Kudus itu? Apa itu? Kata si sarjana, Roh Kudus gampang. Seperti saya baca buku, lalu habis baca buku, mulai berpikir-pikir, baca buku lagi, pikir, akhirnya tahu Roh Kudus. Nah, Bapak pencari itu mulai baca buku, tebal, mulai berpikir-pikir, lama, tapi tidak bertemu dengan Roh Kudus. Dia pergi. Terus hari berikut dia ke hutan. Ya. Di hutan tinggal seorang namanya petapa. Di rumah yang sangat sederhana. Petapa itu adalah seorang yang menyendiri, hidup sederhana, dan banyak berdoa dan berpuasa supaya dekat pada Allah. Silakan masuk. Si pencari masuk rumah kecil dari petapa itu. Papa, tolonglah saya. Saya cari Roh Kudus. Di mana? Bapak petapa itu berkata, dalam hati orang sini. Bagaimana bisa bertemu dengan dia kalau dia dalam hati? Ya, harus banyak hening, diam. Karena itu saya pindah ke hutan, tinggal di sini sendiri, supaya bertemu dengan Roh dan saya mendengar Roh itu. Oh, kata Bapak pencari, saya juga mau. Dan dia mulai menyendiri. Dia mulai puasa dan berdoa. Roh Kudus, dia dengar banyak suara di dalam hati, tapi Roh Kudus tidak ada. Kemana lagi ya? Saya mau ke kota, ibu kota. Dia jalan-jalan, dan di pinggir jalan yang cukup ramai, duduk seseorang. Oh, ini suara yang minta-minta. Seperti buta ya? Pak, bagaimana? Kasihan. Ya, akhirnya Bapak pencari ambil duit, kasih kepada Bapak, lalu jalan terus. Kenapa saya tidak tanya kepada si minta-minta tentang Roh Kudus? Siapa tahu? Ya, dia kembali duduk di samping orang pengemis itu. Tanya, Pak, tahu tentang Roh Kudus? Pengemis itu diam dulu cukup lama. Dan akhirnya ia berkata, Roh Kudus adalah tangan dari teman-temanku. Bapak pencari batu-batuk. Sebenarnya dia merasa aneh jawabannya. Pak, coba menjelaskan. Si pengemis mulai lagi ceritakan. Setiap pagi ada 2 orang teman yang mengantar saya ke tempat ini yang ramai. Satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Dan di sini saya bisa mencari rezeki sehingga ya bisa hidup. Dan malam hari mereka kembali pegang tangan kanan, pegang tangan kiri, mengantar saya pulang. Besok pagi sama lagi. Menurut saya, teman-teman saya itu, ya, Roh Kudus, Roh penolong. Mereka punya roh baik dari Allah. Dan mereka memperlihatkan itu dengan pegang tangan saya. Tanpa tangan mereka, saya sudah lama mati konyol. Nggak bisa hidup. Dengan tangan mereka, saya bisa hidup. Dapat rezeki, bisa menyapa orang, saya senang. Roh Kudus adalah tangan teman-temanku. Anak-anak, ini cerita pastor
supaya sedikit jelas Roh Kudus Allah. Kalau kita baca kitab suci dikatakan mau bertemu dengan roh itu, nah itu lihat bagaimana orang hidup. Ada buah-buah yang baik. Kalau dia sabar, Roh Kudus. Kalau dia ramah, Roh Kudus. Kalau dia menghibur, Roh Kudus. Kalau dia mau mendengarkan, Roh Kudus. Kalau dia mau mengajak kamu ikut main, Roh Kudus. Di mana ada kebaikan, di situ Roh Allah, Roh yang baik, Roh Kudus ada. Terima kasih Roh Kudus. Saya mulai mengerti siapakah engkau. Begitu anak-anak, ya? Oke. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Tante Tina. Apa kabar adik-adik? Baik semua ya. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya apa itu? Ya, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan pada hari Pentakosta itulah Roh Kudus turun. Diawali dengan suara deru angin yang besar memasuki ruangan. Lalu turun Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api di atas kepala para murid. Ya. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas yang mengingatkan kita akan suara angin dan Roh Kudus yang turun berupa lidah-lidah api. Oke, kita mulai ya. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas, penggaris, pensil, spidol, lem, jarum pentul, alat mewarnai, gunting. Mula-mula kita akan membuat garis diagonal pada kertas. Lalu kita ukur dari titik tengah 1,5 cm ke kanan, 1,5 cm ke kiri. Begitu juga yang garis satunya lagi. Ini adalah titik di mana kita nanti berhenti menggunting. Jadi titik ini perlu sekali ya. Selanjutnya kita akan menggambar lidah-lidah api. Nah, begini gambarnya. Kalian bebas gambar lidah apinya seperti apa. Ini yang Tante Tina buat hanya sebagai contoh ya. Kita akan membuat 4 buah lidah api. Setiap lidah api kita gambar di sebelah kanan garis. Garis. Nah, sebelah kanannya kita membuat. Kita akan mewarnai lidah-lidah api ini. Kalian bisa memakai pensil warna, spidol, atau krayon seperti yang Tante Tina pakai. Tante Tina memilih 3 warna: kuning, jingga, dan merah. Kalian tahu lagu api? Api kita sudah menyala, api kita sudah menyala, api, 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 api kita sudah menyala. Kita akan menggunting. Ingat ya, kita berhenti di titik yang tadi sudah diukur. Lalu kita akan menyatukan ujung kertas yang tidak ada gambar lidah api ke tengah-tengah. Tapi jangan terlalu tengah, harus maju sedikit ya. Sekarang kita siapkan sedotan dan kertas bekas. Kita gulung. Ini kita pakai untuk menyumbat lubang sedotan yang pendek. Kita memakai sedotan yang bisa ditekuk ya. Lem supaya diam. Kita tutup lubangnya. Lalu kita ambil jarum pentul, kita tusuk di tengah. Kita tusuk ke sedotan yang sudah diberi sumbatan dan selotip. Nah, tuh, saya muter ya. Nah, adik-adik, kita sudah membuat aktivitas yang mengingatkan kita pada hari Pentakosta.
Setelah lidah-lidah api itu turun di atas kepala para murid dan para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, lidah-lidah api atau Roh Kudus itu membakar semangat para murid untuk menjadi saksi Kristus sampai kemana-mana. Api-api itu membakar rasa takut yang ada dalam hati para murid sehingga mereka menjadi berani untuk mengabarkan, menceritakan tentang keselamatan yang telah dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Mereka pergi sampai ke ujung dunia. Coba Tante Tina tanya, siapa yang tahu Rasul Yesus yang bernama Thomas atau Santo Thomas, Rasul Thomas, pergi sampai kemana coba? Ke Asia. Siapa yang tahu negaranya apa? Nah, cari tahu ya. Minggu depan kalian coba jawab. Oke, sampai jumpa. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan ulasan firman dari Pastor Bogat. Kita juga sudah melakukan aktivitas dengan Kak Tina. Kita juga udah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk menutup acara kita dengan bernyanyi lagu Bapakku Baik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, setiap hari, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga anak-anak semuanya, tapi juga ibu bapa yang memimpin kalian di sini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak, dengan ini pelajaran dari Bia sudah selesai. Marilah pergi. Sebab apa? Sebab kita diutus. Di apa? Diutus. Ya, betul.